Pagi itu, Bayu duduk di teras kontrakannya yang sempit di pinggiran kota. Kontrakan sederhana itu hanya berdinding tembok kusam dengan cat mengelupas, lantai keramik yang retak di beberapa sudut, dan atap yang kadang bocor bila hujan deras. Di samping pintu, ada motor tuanya yang sudah sering mogok, tapi tetap ia rawat dengan penuh kesabaran. Bayu menyalakan rokok kretek murahan yang dibelinya semalam, menatap kosong ke arah jalanan kecil yang mulai ramai dilalui pedagang sayur dan tukang ojek online. Usianya sudah memasuki kepala 3, namun mimpinya terasa masih jauh dari genggaman. Sejak muda, ia selalu punya keinginan besar, memiliki sebuah kafe modern yang tak hanya menjual kopi, tapi juga menjadi tempat orang-orang berkumpul, bercengkerama, bahkan menemukan cerita. Ia membayangkan interior hangat dengan lampu kuning temaram, sofa empuk, aroma kopi yang menyebar, serta musik akustik yang mengalun pelan. Dalam benaknya, kafe itu akan selalu ramai, menjadi pusat perhatian di kalangan anak muda kota. Namun kenyataan jauh berbeda. Sudah hampir 7 tahun Bayu bekerja sebagai karyawan di sebuah coffee shop kecil di pusat kota. Gajinya tidak besar, bahkan sering tidak cukup untuk menutupi kebutuhan bulanan. Tapi di balik semua keterbatasan itu, Bayu tak pernah menyerah. Ia selalu menyisihkan sebagian uangnya, meski sedikit, ke dalam tabungan. Baginya, menabung itu bukan sekadar soal uang, melainkan simbol perjuangan menuju mimpinya. Setiap malam setelah pulang kerja, Bayu sering duduk di kamar kontrakan, membuka ponselnya, dan mencari inspirasi. Ia melihat-lihat desain kafe di Pinterest, membaca artikel tentang bisnis kopi, bahkan menonton video para barista terkenal. Di kepalanya, ia sudah merancang detail, menu apa saja yang akan ia jual, cara ia melatih pegawai, bahkan jenis kopi dari daerah mana yang akan ia gunakan. Semua ia tulis di buku catatan kecil yang lusuh, penuh coretan rencana. Namun di balik semangat itu, Bayu tak bisa menutup matanya pada kenyataan pahit. Banyak teman-teman sebayanya yang sudah melangkah lebih jauh. Ada yang sudah bekerja di perusahaan besar dengan gaji tinggi, ada yang sudah menikah dan punya rumah, bahkan ada yang membuka usaha sendiri dengan modal dari orang tua. Bayu seringkali merasa iri, tapi juga malu, sebab ia tahu dirinya tidak punya siapa-siapa yang bisa dijadikan sandaran. Ayah dan ibunya sudah meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkan rumah sederhana di kampung yang akhirnya dijual untuk biaya hidup. Sejak itu, Bayu benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Pernah suatu kali, Bayu menghadiri reuni kecil dengan teman SMA-nya. Mereka berkumpul di sebuah kafe modern di pusat kota, tempat yang mewah dengan lampu gantung kristal dan kursi kayu elegan. Saat itu, Bayu hanya bisa menunduk mendengar cerita mereka tentang perjalanan karir dan kesuksesan masing-masing. Salah seorang teman bahkan dengan entengnya berkata, "Bayu, kamu masih kerja di coffee shop kecil itu? Wah, harusnya kamu cari kerjaan lain deh. Masa sampai umur segini masih jadi barista aja?" Kalimat itu menusuk perasaan Bayu, membuatnya terdiam sepanjang malam. Ia pulang dengan dada sesak, tapi dalam hati ia berjanji suatu hari akan membuktikan bahwa dirinya bisa lebih dari sekadar barista. Hari-hari Bayu berjalan monoton, namun penuh usaha. Ia selalu datang paling awal ke tempat kerja, menyalakan mesin espresso, membersihkan meja, hingga mengatur stok bahan. Atasannya sering memuji sikap rajin Bayu, tapi pujian itu tak pernah membuat hidupnya lebih baik. Gajinya tetap saja kecil, dan seringkali ia harus menutup kekurangan dengan mengurangi makan atau menunda membayar listrik. Meski begitu, Bayu tetap percaya, setiap butir keringatnya adalah investasi untuk masa depan. Di sela-sela bekerja, Bayu juga memperhatikan pelanggan kafe tempat ia bekerja. Ia mengamati kebiasaan mereka, apa yang mereka sukai, bagaimana mereka menikmati kopi, bahkan tren menu yang sedang populer. Dari situlah ia belajar tanpa sadar, bagaimana mengatur suasana kafe, cara melayani pelanggan, hingga trik kecil agar orang betah berlama-lama. Semua itu ia simpan dalam ingatannya, berharap kelak bisa ia terapkan di usahanya sendiri. Namun kadang, rasa lelah membuat Bayu goyah. Ada malam-malam ketika ia berbaring di kasur tipis di kontrakan, menatap plafon kusam, lalu bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan aku begini? Apa benar mimpiku bisa terwujud? Atau aku cuma buang-buang waktu? Pertanyaan itu menghantui, tapi setiap kali ia hampir menyerah, ia kembali mengingat sosok ayahnya yang dulu selalu berkata, hidup ini memang keras, yuk. Tapi jangan pernah berhenti bermimpi. Orang yang berhenti bermimpi sama saja dengan mati. Kata-kata itu seolah menjadi api kecil yang menjaga semangat Bayu tetap menyala. Hari demi hari, Bayu terus mengumpulkan tabungan, meski jumlahnya tak seberapa.
Ia rela menolak ajakan teman-temannya nongkrong hanya untuk bisa menyimpan lebih banyak. Ia juga mulai mencoba pekerjaan sampingan, seperti menjadi fotografer lepas untuk acara kecil atau mengantar pesanan makanan dengan motornya. Semua itu ia lakukan demi satu tujuan, membangun kafe impiannya. Namun di balik ambisinya, Bayu juga memendam rasa iri dan kecewa yang dalam. Ia seringkali melihat media sosial, melihat teman-teman yang sukses berfoto dengan mobil baru, rumah mewah, atau liburan ke luar negeri. Sementara ia masih berkutat dengan kontrakan sempit dan motor butut. Rasa iri itu kadang berubah menjadi amarah yang ia pendam sendiri. Kenapa hidup orang lain begitu mudah? Kenapa aku harus susah payah begini? Gumamnya suatu malam. Tapi setelah itu ia akan menarik napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa prosesnya berbeda, dan suatu saat ia akan sampai pada titik yang sama. Meski begitu, Bayu bukan orang yang mudah puas dengan kata-kata motivasi. Ia tahu, sekadar berusaha keras saja tidak cukup di kota besar ini. Ada sesuatu yang selalu terasa mengganjal, seolah ada pintu yang terkunci rapat di hadapannya. Semakin ia mencoba membuka dengan kunci usaha, pintu itu tetap tak bergeming. Dalam hati kecilnya, Bayu mulai sadar, mungkin ada jalan lain yang harus ditempuh untuk meraih mimpinya. Tapi saat itu, ia belum tahu jalan seperti apa yang akan menghantarkannya pada takdir gelap yang menunggu di depan. Dan di malam yang sunyi, dengan cahaya lampu kontrakan yang redup, Bayu menatap buku catatannya. Di halaman terakhir, ia menuliskan kalimat yang menjadi pengingat sekaligus doa, "Suatu hari aku akan punya kafe. Suatu hari aku akan buktikan pada dunia kalau aku bisa." Kalimat itu sederhana, tapi penuh tekad. Ia tidak tahu bahwa doa itu, kelak, akan terjawab dengan cara yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Kalimat itu sederhana, tapi penuh tekad. Ia tidak tahu bahwa doa itu, kelak, akan terjawab dengan cara yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Namun beberapa bulan setelah menuliskan kalimat itu, langkah besar pertama dalam hidup Bayu akhirnya dimulai. Ia berhasil membuka kafe kecilnya sendiri. Kafe itu tidak besar, hanya berupa ruko sederhana 2 lantai di pinggir jalan raya yang tidak terlalu ramai. Bayu mendapatkannya dengan modal pinjaman yang ia kumpulkan dari berbagai cara, sedikit tabungan yang ia miliki, pinjaman dari koperasi, bahkan ia memberanikan diri meminjam uang dari kenalan lama dengan janji akan mengembalikannya dalam setahun. Ia tahu itu berisiko, tapi semangatnya lebih besar daripada rasa takut. Ia rela menanggung semua itu demi bisa melihat impiannya berdiri nyata, bukan hanya sekadar catatan di buku lusuh. Hari pertama kafe itu buka, Bayu menamai tempatnya Kafe Kenanga, terinspirasi dari bunga yang harum namun sederhana. Ia sengaja memilih nama itu karena menurutnya mudah diingat dan punya makna kehangatan. Interiornya ia desain sendiri dengan sangat hati-hati, meski terbatas biaya. Dinding kafe dicat warna coklat muda, dihiasi beberapa rak kayu tempat ia meletakkan pot kecil berisi tanaman hias. Ia membeli meja bekas dari sebuah restoran yang tutup, kemudian mengecat ulang agar tampak baru. Untuk kursi, ia hanya mampu membeli plastik dan beberapa sofa tua yang ia temukan di pasar loak, tetapi ia lapisi dengan sarung baru agar tampak layak. Bayu juga tidak ingin ketinggalan tren. Ia menyiapkan sudut kafe dengan mural bergambar cangkir kopi berasap, berharap anak-anak muda yang datang mau berfoto dan mengunggahnya ke media sosial. Baginya, promosi mulut ke mulut dan foto Instagramable jauh lebih kuat daripada iklan konvensional. Dengan perasaan bangga, ia berdiri di depan kafe pada pagi itu, menatap papan nama sederhana dengan hati berdebar. Inilah langkah pertamaku, batinnya. Namun kenyataan tidak seindah bayangannya. Hari pertama buka, hanya 2 meja yang terisi, itu pun oleh teman dekat yang sengaja datang untuk memberi semangat. Hari-hari berikutnya, pengunjung yang datang bisa dihitung dengan jari. Sebagian besar hanya mampir sebentar, memesan minuman termurah, lalu pergi. Bayu berusaha tetap tersenyum di hadapan pelanggan, meski hatinya mulai diliputi kegelisahan. Malam-malam panjang ia habiskan untuk memikirkan cara agar kafenya ramai. Ia mencoba membuat akun media sosial untuk Kafe Kenanga, mengunggah foto-foto menu, bahkan membuat promo diskon untuk pembelian kedua. Namun interaksi yang muncul nyaris tidak ada. Hanya beberapa like dari teman-teman lamanya. Ia mulai sadar, di kota besar ini persaingan bisnis kafe sangat ketat. Di setiap sudut jalan, selalu ada kafe baru dengan interior lebih mewah, menu lebih beragam, dan promosi lebih gencar. Bayu tidak menyerah begitu saja. Ia mengatur ulang meja kursi, mengganti musik dengan playlist akustik yang lebih hangat, bahkan menyewa band kecil untuk tampil setiap Sabtu malam. Ia berharap suara gitar dan nyanyian merdu bisa menarik orang untuk singgah. Pada malam pertama band tampil,
Bayu memandang ke sekeliling kafe dengan penuh harap. Lampu-lampu kecil berkelap-kelip, musik mengalun, aroma kopi memenuhi udara. Namun hanya 3 meja yang terisi. 2 di antaranya adalah teman-teman lama Bayu, sementara satu lagi pasangan muda yang kebetulan lewat. Setelah acara selesai, Bayu duduk sendirian di salah satu kursi. Tangannya memegang catatan pengeluaran, dan matanya menatap angka-angka yang semakin membuat dadanya sesak. Biaya menyewa band, membeli bahan, dan listrik jauh lebih besar dibandingkan pemasukan hari itu. Ia merasa seolah sedang menimba air dengan ember bocor, tak peduli seberapa keras ia berusaha, hasilnya selalu hilang begitu saja. Semakin hari, tekanan semakin berat. Utang yang ia pinjam mulai jatuh tempo. Telepon dari koperasi datang, menanyakan cicilan yang belum ia bayar. Sementara pengunjung kafe tetap sedikit, tidak ada tanda-tanda peningkatan. Bayu mencoba berbagai cara lain. Ia menambahkan menu baru berupa makanan ringan, mencoba mengundang influencer kecil untuk datang, bahkan mencetak brosur yang ia sebarkan di sekitar kampus dan perkantoran. Tetapi hasilnya tetap mengecewakan. Di balik senyumnya saat melayani pelanggan, Bayu menyimpan kecemasan yang terus tumbuh. Malam-malamnya dipenuhi gelisah. Kadang ia berbaring di kasur tipis, menatap langit-langit, lalu teringat wajah ayahnya. Ia membayangkan jika orang tuanya masih hidup, mungkin ia bisa meminta saran atau sekadar mendapatkan semangat. Namun kini ia sendirian, hanya ditemani rasa takut bahwa kafe impiannya akan hancur sebelum sempat berkembang. Suatu malam, kafe benar-benar sepi. Hanya ada suara kipas angin tua yang berderit, sementara di luar hujan turun deras. Bayu duduk di meja kasir, menatap layar ponsel yang kosong dari notifikasi. Ia membuka akun media sosial kafe, berharap ada komentar baru atau pesan masuk, tapi nihil. Dengan lelah, ia menutup ponsel, lalu menghela napas panjang. Apa aku salah memilih jalan? Apa memang aku tidak ditakdirkan untuk sukses? Pertanyaan itu berulang-ulang berputar di kepalanya. Kesepian malam itu begitu menekan. Bayu merasa terjebak di antara mimpi besar dan kenyataan pahit. Kafe yang ia bangun dengan penuh cinta dan pengorbanan kini tampak seperti beban besar yang perlahan menenggelamkannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan secangkir kopi racikannya sendiri. Tapi bahkan rasa kopi yang biasanya menenangkannya kini terasa pahit di lidah. Meski begitu, di dasar hatinya yang paling dalam, Bayu masih menyimpan sisa-sisa harapan. Ia berkata pada dirinya bahwa setiap usaha butuh waktu, setiap bisnis pasti melalui masa sulit. Namun semakin lama, suara lain muncul dalam benaknya. Suara yang berbisik bahwa mungkin ada cara lain, jalan pintas yang bisa membawanya pada kesuksesan yang selama ini ia impikan. Bayu mencoba mengusir bisikan itu, tapi ia tahu, suatu hari nanti suara itu akan menjadi semakin keras, semakin sulit diabaikan. Untuk sementara, ia hanya bisa menatap kafe kosongnya dengan mata sayu. Lampu-lampu kecil di dinding berkelip, seolah mengejek usahanya. Bayu menutup kafe malam itu dengan langkah gontai, perasaan hampa menyelimuti hatinya. Ia tidak tahu bagaimana masa depan kafe kenanga, tapi untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan ketakutan. Ketakutan bahwa mimpi besarnya akan hancur sebelum sempat hidup. Ia tidak tahu bagaimana masa depan kafe kenanga, tapi untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan ketakutan. Ketakutan bahwa mimpi besarnya akan hancur sebelum sempat hidup. Malam itu Bayu pulang dengan langkah gontai, kepalanya dipenuhi perhitungan angka-angka yang tidak masuk akal. Pengeluaran terus membengkak, sementara pemasukan tidak pernah menutupi biaya operasional. Hutang semakin menumpuk, telepon dari koperasi datang hampir setiap hari, dan wajah-wajah pemberi pinjaman mulai muncul dalam mimpinya. Bayu merasa hidupnya diambang kehancuran. Beberapa minggu setelahnya, keadaan tidak membaik. Kafe kenanga semakin sepi. Meja-meja kosong berdebu, kursi yang dulu ia tata dengan penuh semangat kini lebih sering dibiarkan kosong. Ia bahkan memecat salah satu pegawainya karena tidak sanggup membayar gaji. Tinggal satu karyawan setia yang menemaninya, itu pun karena merasa kasihan pada Bayu. Setiap malam, Bayu hanya bisa menutup kafe lebih cepat dengan alasan pengunjung sedikit, lalu duduk lama di kasir sambil menatap kosong ke arah pintu yang tak pernah lagi berdering tanda pelanggan masuk. Dalam keadaan itulah, Bayu bertemu dengan sosok yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, hujan turun deras. Jalanan di depan kafe sepi, hanya sesekali terdengar suara mobil melintas. Bayu hampir menutup kafe ketika pintu berderit, dan seorang pria tua masuk dengan langkah pelan. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput, rambutnya memutih sebagian. Ia mengenakan jas hitam lusuh yang tampak kebesaran untuk tubuhnya,
dan di tangannya tergenggam payung tua yang sudah sobek di beberapa bagian. "Masih buka?" Suara pria itu serak, namun jelas. Bayu mengangguk cepat. "Iya, Pak." "Silakan masuk." "Mau pesan apa?" Pria itu duduk di salah satu kursi dekat jendela, meletakkan payungnya yang basah. Ia menatap ke sekeliling kafe dengan pandangan yang sulit dibaca, seolah menilai sesuatu yang tidak terlihat orang lain. "Tempatnya sepi sekali," gumamnya, bukan dengan nada mengejek, melainkan seperti sebuah pengamatan. Bayu sedikit tersinggung, tapi berusaha tersenyum. "Iya, Pak. Memang belum ramai. Masih baru." Pria itu menatap Bayu lama sekali, lalu berkata, "Saya tahu rasa kopi yang enak. Saya sudah mencicipi banyak sekali kopi di tempat-tempat berbeda. Boleh saya coba buatanmu?" Bayu segera menyiapkan kopi tubruk sederhana, karena itulah yang paling cepat. Saat ia menyajikan, pria itu menyesap perlahan. Matanya menyipit, lalu ia tersenyum samar. Kopinya enak. Tangannya terampil. "Kau berbakat." Pujian itu membuat hati Bayu sedikit lega. "Terima kasih, Pak. Tapi, sepertinya bakat saja tidak cukup. Orang-orang lebih suka kafe yang besar dan terkenal. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Pria itu menaruh cangkir, lalu mencondongkan tubuhnya. "Kalau kau ingin tempatmu ramai, ada cara. Jalan pintas, begitu orang bilang. Jalan yang tidak semua orang berani ambil." Bayu menatap heran. "Maksud Bapak?" Pria itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi kuning yang tidak rapi. "Namaku Karno. Banyak orang menyebutku orang pintar, dukun, atau apalah itu. Tapi yang jelas, aku bisa membantumu. Kafe ini bisa penuh setiap hari, orang-orang akan berebut datang. Tapi tentu saja, semua ada harga yang harus dibayar." Ucapan itu membuat Bayu merinding. Ia menertawakannya pelan, mencoba menganggap angin lalu. "Maksud Bapak, pesugihan?" "Ah, saya tidak percaya hal-hal begitu." Pak Karno menatap tajam, matanya seperti menembus ke dalam jiwa Bayu. "Percaya atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, apakah kau mau atau tidak. Aku sudah membantu banyak orang. Ada yang jadi kaya, ada yang jadi pejabat, ada yang usahanya berkembang pesat. Mereka semua membayar dengan caranya masing-masing. Pertanyaannya sederhana, apa kau siap membayar harga untuk mimpi besarmu?" Bayu terdiam. Kata-kata itu seolah mengenai hatinya yang paling rapuh. Ia memang sedang terjepit, tertekan, dan hampir menyerah. Namun masih ada sisa logika yang menahan. "Maaf, Pak. Saya rasa saya tidak bisa. Saya lebih percaya kerja keras. Kalau gagal, ya sudah. Mungkin bukan jalan saya." Pak Karno hanya terkekeh, suaranya parau. "Kau masih muda. Masih punya idealisme. Itu bagus. Tapi lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak orang yang bekerja keras seumur hidup, tetap miskin, mati tanpa meninggalkan apa-apa? Sementara mereka yang berani mengambil jalan berbeda, bisa mengubah nasib dalam semalam. Aku tidak memaksamu. Aku hanya menawari." Bayu tidak menjawab. Malam itu, setelah pria tua itu selesai minum kopi dan membayar dengan lembaran uang yang terasa lebih tua daripada usianya, ia pergi begitu saja, meninggalkan Bayu dengan pikiran yang kacau. Beberapa hari berikutnya, wajah dan kata-kata Pak Karno terus menghantui Bayu. Setiap kali ia menatap meja-meja kosong di kafe, ia teringat ucapannya, kafe ini bisa penuh setiap hari. Tapi ada harga yang harus dibayar. Bayu mencoba mengusir bayangan itu dengan bekerja lebih keras, membuat promosi baru, bahkan menurunkan harga. Tapi tetap saja, pengunjung tidak bertambah. Malam demi malam, utangnya semakin menekan. Seringkali ia duduk di kasir, menatap catatan keuangan, lalu teringat lagi pada tatapan tajam Pak Karno. Ada sesuatu dalam sorot mata itu yang membuat Bayu merasa seolah-olah pria tua itu benar-benar tahu apa yang ia rasakan, tahu betapa putus asanya ia. Sampai akhirnya, suatu malam, Bayu tidak tahan lagi. Kafe kosong, hujan kembali turun, dan di dalam hatinya, suara itu muncul lagi. "Apa kau siap membayar harga untuk mimpi besarmu?" Bayu menutup wajah dengan kedua tangannya, hatinya diliputi dilema yang perih. Ia ingin tetap berpegang pada kerja keras dan idealisme,
tapi kenyataan memukulnya terlalu keras. Dan di saat itulah, Bayu tahu, ia sudah mulai tergoda. Dan di saat itulah, Bayu tahu, ia sudah mulai tergoda. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Tubuhnya terbaring di kasur tipis di kontrakan, tapi pikirannya terus berputar. Kata-kata Pak Karno menggema, berulang-ulang, seolah sengaja mengiris bagian paling rapuh dalam dirinya. Kafe ini bisa penuh setiap hari. Tapi ada harga yang harus dibayar. Bayu menatap plafon kusam dengan mata merah karena lelah, dadanya terasa sesak. Ia tahu ia sedang berdiri di persimpangan jalan, tetap berpegang pada kerja keras dengan risiko kafenya bangkrut, atau melangkah ke jalan yang gelap bersama pria tua misterius itu. Keesokan harinya, Bayu membuka kafe seperti biasa. Ia duduk lama di balik meja kasir, menunggu pelanggan yang tidak kunjung datang. Jam bergulir, kursi tetap kosong, dan kegelisahan menekan semakin keras. Di tengah kesunyian itu, telepon genggamnya berdering, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu singkat, "Kalau sudah siap, temui aku di ujung jalan dekat terminal lama." Malam ini, Bayu membaca pesan itu berulang kali. Ia tahu itu pasti dari Pak Karno. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba mengabaikannya, tapi semakin ia berusaha, semakin kuat rasa dorongan untuk datang. Akhirnya, menjelang malam, setelah kafe ditutup lebih cepat dari biasanya, Bayu mengendarai motornya menuju tempat yang disebutkan. Terminal lama itu sudah tidak terpakai sejak bertahun-tahun. Gedungnya kusam, dipenuhi lumut, dan sebagian besar kaca jendelanya pecah. Lampu jalan redup, menyisakan bayangan panjang yang membuat suasana semakin menyeramkan. Bayu turun dari motor dengan gugup. Di sana, berdiri Pak Karno, menunggunya dengan payung tua yang sama. "Sudah siap?" tanya pria tua itu, suaranya pelan tapi menusuk. Bayu menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Saya ingin tahu dulu, Pak. Apa yang sebenarnya harus saya lakukan?" Pak Karno tersenyum samar. "Ikut saja denganku. Malam ini, kau akan melihat sendiri. Jangan banyak bertanya. Kalau kau ingin kafemu penuh, kau harus rela membuka pintu untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu." Bayu tidak punya pilihan selain mengikuti. Mereka berjalan melewati jalan setapak gelap di belakang terminal, menuju sebuah bangunan tua yang tampak seperti gudang terbengkalai. Pintu besinya berkarat, berderit keras ketika didorong. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap, bercampur aroma anyir yang sulit dijelaskan. Di dalam, Bayu melihat ruangan besar dengan lantai berdebu, dinding penuh coretan simbol aneh, dan di tengah ruangan terdapat lingkaran yang digambar menggunakan kapur putih. Di sekeliling lingkaran, puluhan batang dupa telah ditancapkan, asapnya mengepul memenuhi ruangan dengan aroma menusuk. Di sudut, ada meja kecil berisi sesajen, kembang 7 rupa, kepala ayam hitam, dan kendi berisi cairan merah pekat yang mengeluarkan bau amis. Bayu merinding, tubuhnya gemetar. "Pak, ini apa?" Pak Karno tidak menjawab. Ia hanya menyalakan lebih banyak dupa, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dipahami Bayu. Suaranya berat, bergetar, kadang naik, kadang turun, seperti orang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Bayu berdiri kaku, matanya terpaku pada lingkaran di lantai. Asap dupa semakin tebal, membuat penglihatannya kabur. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Nafas Bayu terlihat mengepul, meski malam itu bukan musim dingin. Dari dalam lingkaran, terdengar suara lirih, seperti tangisan bayi yang samar, pelan, tapi jelas. Bayu mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. "Pak, apa itu?" Suaranya bergetar. Pak Karno tetap melanjutkan mantra, lalu menoleh sekilas. "Itu pertanda dia datang. Jangan takut. Kau ingin kafemu penuh? Kau harus siap menerima tamu agung." Bayu menelan ludah, jantungnya hampir meloncat dari dadanya. Dari dalam asap pekat, muncul bayangan hitam yang semakin lama semakin jelas. Bentuknya tinggi, dengan tubuh kurus, kulitnya gelap legam seperti arang terbakar. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya terdengar desisan panjang. Bayu terhuyung, hampir jatuh, ketika sosok itu menoleh ke arahnya. Pak Karno berlutut di depan makhluk itu, berbicara dengan bahasa aneh. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan menghampiri Bayu. Dia setuju membantu. Kafemu akan penuh, orang-orang akan datang tanpa henti, dan uang akan mengalir.
Tapi, Bayu menatap dengan mata membelalak. Tapi apa? Pak Karno menurunkan suaranya, hampir berbisik. Dia meminta makanan. Bukan makanan manusia. Dia ingin janin. Janin yang belum lahir, darahnya masih murni. Itulah santapan yang membuatnya kuat, dan dengan kekuatannya, Cafe Mew akan berjaya. Bayu terdiam. Kata-kata itu seperti petir menyambar. Janin? Maksud Bapak, bayi? Suaranya patah-patah, sulit keluar. Pak Karno menatap dingin. Kau tidak perlu berpikir seperti itu. Anggap saja sebagai tumbal. Semua orang besar membayar harga dengan cara mereka sendiri. Kau hanya perlu menyerahkan apa yang dia minta. Maka hidupmu akan berubah. Bayu merasa tubuhnya membeku. Pikiran logisnya berteriak menolak, tapi bayangan kafe yang ramai, tumpukan uang, dan wajah-wajah orang yang dulu meremehkannya tiba-tiba melintas di kepalanya. Ia melihat bayangan dirinya duduk di balik meja kasir yang penuh pelanggan, tersenyum bangga. Gambaran itu terlalu kuat, terlalu menggoda. Kalau kau mau, malam ini juga kau bisa mulai perjanjian. Kau hanya perlu mengucapkan sumpah di hadapannya, kata Pak Karno lagi, menunjuk makhluk hitam yang masih berdiri di dalam lingkaran. Bayu menatap sosok itu. Matanya yang merah berkilat, seperti menembus sampai ke relung terdalam hatinya. Tubuh Bayu bergetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di satu sisi, ia ingin lari keluar dari gudang itu, melupakan semuanya, kembali ke kontrakannya dan mencoba lagi dengan cara biasa. Tapi di sisi lain, suara lirih dalam dirinya berkata, ini kesempatanmu. Jangan sia-siakan. Kau bisa punya segalanya. Akhirnya, dengan suara serak, Bayu berkata, saya mau. Saya mau kafe saya penuh. Pak Karno tersenyum puas. Ia menyerahkan sebilah pisau kecil kepada Bayu. Luka sedikit saja di jarimu, teteskan darah ke dalam kendi itu, lalu ucapkan sumpahmu. Itu tanda ikatanmu dengannya. Tangan Bayu gemetar saat ia menggores jarinya. Darah merah menetes ke dalam kendi, bercampur dengan cairan aneh di dalamnya. Aroma amis semakin kuat. Bayu lalu mengucapkan sumpah dengan terbata-bata, mengikuti kata-kata yang dibisikkan Pak Karno. Setiap kata terasa berat, seolah keluar dari tenggorokan yang tercekik. Begitu sumpah selesai, makhluk hitam itu mengeluarkan suara mengerikan, seperti jeritan bercampur tawa. Asap berputar cepat, lingkaran di lantai menyala redup, dan seluruh ruangan bergetar. Bayu jatuh terduduk, napasnya tersengal, matanya memandang kosong ke depan. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bayu terdiam cukup lama setelah ritual itu berakhir, masih terguncang oleh bayangan hitam yang sempat muncul dari balik asap dupa. Bau menyengat dupa yang bercampur dengan aroma anyir darah ayam hitam yang dikorbankan tadi masih menempel di indera penciumannya, seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Saat meninggalkan gudang tua itu bersama Pak Karno, dadanya terasa sesak, seakan ada sesuatu yang menempel di pundaknya. Namun, di balik ketakutan itu, terselip sebuah harapan baru yang mulai menyalakan bara ambisinya kembali. Janji tentang kesuksesan kafe miliknya. Hari pertama setelah ritual, Bayu berangkat membuka kafe dengan wajah letih. Ia tidak berharap banyak, bahkan pikirannya masih bercampur aduk antara rasa bersalah, takut, dan sedikit penyesalan karena sudah melangkah sejauh itu. Namun, sesuatu yang aneh mulai ia rasakan begitu membuka pintu kafe pagi itu. Aroma kopi yang biasanya datar dan biasa-biasa saja, kini seolah tercium lebih kuat, lebih harum, dan menggoda. Ia bahkan sempat mencicipi kopi yang dibuat oleh baristanya, dan rasa pahit manisnya seakan berbeda, lebih dalam, seakan ada kekuatan aneh yang menempel pada setiap tetesnya. Siang harinya, untuk pertama kali sejak kafe itu berdiri, pelanggan berdatangan tanpa henti. Awalnya 1-2 orang yang lewat dan tertarik mampir, lalu perlahan kursi-kursi mulai terisi penuh. Bayu sampai heran melihat meja-meja yang biasanya kosong kini dipenuhi anak-anak muda, pekerja kantoran, bahkan beberapa orang yang sengaja datang bersama rombongan. Aneh ya, Mas. Baru kali ini dari pagi sampai siang ramai begini, ucap salah satu pegawai, Sinta, sambil menyeka keringatnya karena sibuk melayani pelanggan. Bayu hanya tersenyum kecil. Dalam hati, ia tahu pasti ada hubungannya dengan ritual semalam. Janji Pak Karno tampaknya bukan omong kosong. Kafe yang hampir mati kini mendadak hidup kembali. Malam harinya, keadaan semakin tak masuk akal. Kafe Bayu penuh sesak,
hingga orang-orang rela antre di luar. Beberapa bahkan mengabadikan suasana itu dengan ponsel, lalu mengunggahnya ke media sosial. Tak butuh waktu lama, foto dan video itu viral. Nama kafe milik Bayu tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan, disebut-sebut sebagai tempat nongkrong baru yang wajib dikunjungi. Bayu tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia berdiri di sudut kafe, melihat kerumunan pengunjung yang tertawa, bercakap, dan menikmati setiap hidangan. Di kepalanya hanya ada satu kalimat, semua ini akhirnya terbayar. Namun, bersamaan dengan lonjakan pengunjung itu, mulai muncul tanda-tanda aneh yang hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu. Pada suatu malam ketika kafe penuh, seorang pegawai bernama Reno yang bertugas di dapur tiba-tiba keluar dengan wajah pucat. Ia menghampiri Bayu yang sedang sibuk mengatur kasir. "Mas, tadi saya dengar suara kayak, bayi nangis, dari dekat gudang penyimpanan bahan," ucapnya terbata. Bayu terdiam sesaat, jantungnya berdegup keras. Ia berusaha menutupi kegugupannya dengan senyum tipis. "Ah, mungkin suara anak tetangga sebelah. Jangan aneh-aneh deh, nomor. Fokus kerja aja." Reno mengangguk ragu, tapi wajahnya tetap tidak tenang. Malam berikutnya, hal lain terjadi. Sinta, pegawai yang biasanya rajin dan ceria, tiba-tiba menutup hidungnya sambil meringis saat sedang menyiapkan pesanan. "Mas Bayu, ini bau apa sih? Kayak bau darah, amis banget. Dari tadi di dapur nyengat banget." Bayu ikut masuk ke dapur. Ia mencium sekeliling, tapi yang ia rasakan hanyalah aroma kopi dan makanan. Anehnya, ia memang tidak mencium bau amis apapun. "Kamu capek kali, Sin. Kadang kalau kecapean indera penciuman suka aneh." Meski begitu, Bayu tahu bahwa ucapan Sinta bukanlah kebetulan. Ia teringat jelas apa yang Pak Karno katakan, "Kamu tidak perlu heran jika ada tanda-tanda aneh. Itu wajar, tandanya perjanjian sudah berjalan. Tapi jangan sekali-kali mundur, atau kamu sendiri yang akan jadi tumbalnya." Kata-kata itu bergema di kepalanya setiap kali pegawainya mengeluh tentang hal-hal ganjil. Hari-hari berlalu, dan kafe Bayu kian melejit. Penghasilan yang masuk tak lagi bisa dihitung dengan jari. Bahkan, dalam waktu singkat, ia bisa menutup hutang-hutangnya. Bayu mulai mengenakan pakaian mahal, membeli perhiasan untuk kekasihnya, dan mengendarai mobil baru yang mencolok. Namun kesuksesan itu juga membawa sorotan. Para selebgram dan influencer mulai berdatangan. Mereka membuat konten tentang kafe Bayu, menyanjung suasananya yang cozy dan rasa makanannya yang disebut unik tak tertandingi. Jumlah pengikut akun media sosial kafe pun naik drastis, membawa lebih banyak orang untuk berkunjung. Di tengah gemerlap itu, Bayu mulai melupakan ketakutannya pada ritual semalam. Ia begitu terbuai dengan keuntungan yang datang silih berganti. Tapi di sisi lain, suasana kafe semakin sering diwarnai hal-hal yang sulit dijelaskan. Suatu malam ketika kafe sudah tutup, Bayu duduk sendirian menghitung uang hasil penjualan hari itu. Tiba-tiba ia mendengar suara lirih, tangisan bayi yang sangat dekat, seolah berasal dari bawah meja kasir. Bayu tertegun, tangannya berhenti menghitung. Ia menoleh perlahan ke bawah meja, tapi tidak ada apa-apa. Hanya lantai kosong. Namun, bau amis yang menyengat tiba-tiba menyeruak begitu kuat, membuatnya hampir muntah. Bayu buru-buru berdiri, lalu menyalakan semua lampu kafe. Jantungnya berdegup kencang, napasnya memburu. Dalam hati ia berusaha menenangkan diri. Ini semua harga yang harus dibayar. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Keesokan harinya, kafe kembali dipenuhi pelanggan, seakan tidak pernah ada yang aneh. Pegawainya tetap bekerja, meski beberapa masih suka mengeluh soal bau dan suara ganjil. Dan Bayu, dengan wajah tenang, kembali menyambut para pengunjung dengan senyum penuh percaya diri, menyembunyikan segala kengerian yang hanya ia sendiri yang tahu sumbernya. Namun di balik semua sorakan dan senyum puas itu, ada sesuatu yang mengendap di hati Bayu. Bayangan ritual, suara tangisan bayi samar, dan wajah samar makhluk hitam yang muncul di gudang tua itu terus menguntit pikirannya. Malam-malamnya tak lagi sama. Setiap kali pulang dari kafe, ia sering mendengar sayup-sayup suara lirih seperti rengekan seorang bayi. Kadang dari dapur, kadang dari ruang belakang, bahkan pernah dari kamar tidurnya sendiri. Ia menutup telinga, memaksa diri untuk tidur, tapi suara itu selalu kembali. Meski demikian, ia menghibur diri bahwa semua itu hanyalah harga kecil yang harus dibayar demi kesuksesan. Pak Karno sudah pernah mengingatkan, setiap pintu kesuksesan instan selalu ada kuncinya.
Dan kunci itu adalah tumbal. Kalimat itu terngiang di kepala Bayu, membuat dadanya sesak. Ia tahu, saatnya tiba untuk menepati janji dalam perjanjian itu. Tumbal yang dimaksud bukan sembarang korban, melainkan janin manusia. Bayu menelan ludahnya berkali-kali setiap kali membayangkan hal itu. Bagaimana mungkin ia, seorang yang dulu rajin beribadah, kini harus menyerahkan nyawa bayi yang bahkan belum lahir? Namun, rasa takut bangkrut lebih besar daripada rasa takut pada dosa. Utang-utang yang masih menumpuk, meski penghasilan kafe sudah mulai baik, membuatnya panik. Ia sadar, untuk mempertahankan kafe agar terus ramai, ia harus mengambil langkah keji itu. Jika tidak, semua yang telah ia bangun bisa runtuh kapan saja. Hari itu, di sebuah siang yang mendung, Bayu melihat seorang gadis muda duduk di kursi sudut kafe. Rambutnya dikuncir kuda sederhana, wajahnya pucat, dan ada kantong plastik berisi obat di sampingnya. Dari obrolan singkat, Bayu tahu namanya Maya, seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang mencari kerja paruh waktu. Ia butuh uang tambahan untuk biaya kuliah dan juga untuk biaya persalinan. Ya, Maya sedang hamil muda. Bayu melihat ini sebagai jawaban dari perjanjian kelamnya. Pandangannya kosong beberapa detik, sebelum senyum hangat berpura-pura menyambut Maya. Kalau mau kerja di sini, bisa langsung mulai minggu depan. Kerjanya ringan kok, bagian cuci gelas dan bantu dapur. Kamu pas banget datang di waktu yang tepat, ucap Bayu, menyembunyikan maksudnya di balik ramahan. Maya terlihat lega, berterima kasih berkali-kali. Ia tidak tahu, dirinya baru saja melangkah ke dalam perangkap yang mematikan. Hari-hari berikutnya, Maya bekerja dengan tekun. Meski kehamilannya membuatnya mudah lelah, ia tetap tersenyum, bahkan cepat akrab dengan pegawai lain. Beberapa pegawai lain heran kenapa Bayu begitu baik pada Maya, padahal biasanya ia galak pada anak baru. Tapi tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Bayu menyembunyikan niat busuknya di balik sikap dermawan. Malam itu, setelah kafe tutup, Bayu meminta Maya untuk membantunya membersihkan gudang penyimpanan belakang. Hanya sebentar kok, katanya, sambil tersenyum. Maya, yang polos, mengangguk. Mereka masuk ke gudang sempit yang lampunya redup. Udara di sana pengap, dengan bau besi karatan dan debu. Saat Maya menunduk untuk merapikan beberapa kardus, Bayu berdiri di belakangnya, menggenggam erat sebuah botol kecil berisi cairan pekat yang diberikan Pak Karno. Cairan itu, katanya, bisa membuat target lemas tanpa perlawanan. Dengan tangan bergetar, Bayu menuangkan sedikit cairan itu ke segelas air mineral. Maya, haus nggak? Nih minum dulu. Maya menerima dengan senyum lelah, tanpa curiga sedikit pun. Tak butuh lama, tubuhnya mulai lemas, wajahnya pucat, dan matanya meredup. Pak, saya, kok pusing? Suaranya melemah, sebelum akhirnya tubuhnya jatuh tak berdaya. Bayu menatap tubuh Maya yang terkulai. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Inilah momen yang ia takutkan, namun sekaligus ia butuhkan. Dengan tangan gemetar, ia menelpon Pak Karno. Tak lama, pria tua itu datang bersama seorang pria asing berpakaian hitam. Mereka membawa Maya yang sudah tak sadarkan diri ke mobil, menuju tempat angker yang dulu dipakai untuk ritual. Malam itu, ritual pengorbanan pertama dilakukan. Bayu berlutut, wajahnya pucat pasi, sementara Pak Karno membacakan mantra panjang dalam bahasa yang asing. Lilin-lilin hitam menyala, asap dupa memenuhi ruangan, dan suara tangisan bayi samar terdengar semakin jelas. Tiba-tiba, dari tengah lingkaran dupa, muncul sosok bayangan hitam yang lebih jelas dari sebelumnya. Ia menjulur lidah panjang, matanya merah menyala. Bayu menutup wajahnya, tak sanggup menatap makhluk itu. Jeritan Maya menggema ketika kesadarannya kembali sebentar, namun segera lenyap dalam teriakan terakhir. Bayu tak tahu persis apa yang terjadi selanjutnya, ia hanya mendengar suara tawa seram dan bau darah yang menusuk hidung. Saat ritual selesai, Maya sudah tak lagi ada di dunia manusia. Yang tersisa hanyalah kesunyian, darah segar di lantai, dan janin yang hilang entah kemana. Keesokan harinya, kafe Bayu semakin ramai dari sebelumnya. Aroma kopi lebih menggoda, kue-kue yang dijual terasa lebih lembut dan manis, bahkan pelanggan mengatakan ada rasa yang membuat mereka ketagihan. Bayu berdiri di balik meja kasir, tersenyum puas. Ia tahu, tumbal pertamanya sudah membuahkan hasil. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama. Dari balik keramaian kafe, terdengar suara lirih tangisan bayi. Kali ini bukan hanya Bayu yang mendengar,
tetapi juga beberapa pegawai. Mereka saling pandang, bingung, tapi tak ada yang berani mengucapkan apa-apa. Di antara pegawai baru, ada seorang gadis bernama Rani, siswi SMK yang baru lulus dan mencari pengalaman kerja. Rani mendengar desas-desus tentang kafe itu, bahwa ada sesuatu yang aneh. Beberapa orang yang dekat dengan Bayu konon menghilang tanpa jejak. Meski ia masih menganggapnya gosip, namun malam-malam bekerja di kafe mulai membuat bulu kuduknya meremang. Dan sejak kehadiran Rani, cerita gelap di balik kesuksesan kafe itu perlahan mulai terkuak. Kedatangan Rani di kafe Bayu membawa sedikit angin segar di tengah hiruk-pikuk yang sedang melanda tempat itu. Ia adalah sosok gadis sederhana, berusia 23 tahun, yang sedang mencari penghasilan tambahan untuk membantu biaya kuliah adiknya di kampung. Bayu menyambutnya hangat, karena kafe semakin ramai dan membutuhkan tambahan pegawai. Namun, tanpa disadari, kehadiran Rani menjadi titik awal terkuaknya sesuatu yang selama ini Bayu sembunyikan rapat-rapat. Rani memang berbeda dengan pegawai lainnya. Ia tidak sekadar bekerja demi gaji, melainkan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Sejak hari-hari pertama, ia sering memperhatikan pola gerak Bayu. Bagaimana bosnya itu tiba-tiba menghilang ke dapur belakang, kemudian keluar dengan wajah pucat, atau sesekali dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Awalnya Rani menganggap itu hal biasa, mungkin Bayu hanya memeriksa stok barang atau menghitung bahan baku. Namun, semakin lama, perasaan aneh mulai tumbuh. Ada sesuatu yang tidak wajar dengan ruang penyimpanan di belakang dapur itu. Seringkali, ketika ia sedang membersihkan meja pelanggan, Rani mencium aroma anyir samar yang terbawa angin dari pintu dapur. Bukan bau daging segar atau bahan masakan biasa, melainkan bau besi bercampur amis, bau darah. Ia mencoba bertanya pada pegawai lain, namun sebagian besar hanya mengangkat bahu. "Ah, mungkin ayamnya busuk," ujar salah seorang barista. "Bisa jadi selokan di belakang bocor," tambah yang lain, mencoba meremehkan. Tetapi jawaban-jawaban itu tidak memuaskan Rani. Apalagi, ia juga sering mendengar suara aneh di malam-malam tertentu. Ketika kafe sudah sepi dan ia sedang merapikan peralatan, samar terdengar seperti suara bayi menangis dari arah belakang. Suara itu sangat halus, kadang seperti hanya ilusi, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya meremang. Rani mencoba menepis perasaan itu, tetapi kecurigaannya semakin menjadi ketika ia memperhatikan gerak-gerik Bayu. Bosnya itu sering menunggu sampai semua pegawai pulang, lalu ia masuk ke ruangan penyimpanan. Terkadang, ia baru keluar 1 atau 2 jam kemudian. Setiap kali keluar, wajahnya tampak letih, keringat bercucuran, namun matanya memancarkan kilatan puas, seperti seseorang yang baru saja melakukan sesuatu yang mendatangkan kepuasan aneh. Malam itu, rasa penasaran Rani memuncak. Kafe baru saja tutup. Pegawai lain sudah pulang lebih dulu, menyisakan dirinya yang kebagian jadwal membersihkan. Bayu sedang berada di ruang penyimpanan sejak 1 jam lalu dan belum keluar. Rani menunggu sambil pura-pura sibuk mengelap meja. Ketika akhirnya Bayu keluar, ia tampak tergesa, menutup pintu ruang penyimpanan dengan rapat, lalu berjalan menuju pintu depan. "Aku ada urusan sebentar, Rani. Kau kunci kafe setelah selesai, ya?" katanya singkat, lalu pergi begitu saja tanpa menunggu jawaban. Hati Rani berdegup kencang. Inilah kesempatan yang ia tunggu. Ia menunggu sampai suara langkah Bayu benar-benar hilang di kejauhan. Tangannya gemetar saat menggenggam kunci cadangan yang selama ini ia simpan, kunci yang diberi Bayu untuk berjaga-jaga kalau ia perlu mengecek stok. Dengan napas berulang kali ditahan, Rani melangkah menuju pintu ruang penyimpanan. Begitu pintu terbuka, bau amis yang jauh lebih pekat langsung menyambutnya. Perutnya hampir mual, namun rasa penasaran menuntunnya masuk lebih jauh. Ruangan itu tidak luas, hanya sekitar 3 kali 3 meter, dengan penerangan lampu redup yang menggantung di tengah. Namun yang dilihat Rani membuat tubuhnya kaku di tempat. Di sudut ruangan, terdapat beberapa wadah besar menyerupai toples kaca dan ember plastik yang ditutup rapat. Dari celah-celah penutupnya terlihat cairan merah kental, sebagian bahkan mengering hingga meninggalkan noda di permukaan. Di rak kayu tua di sisi lain, ada beberapa kain putih yang berlumuran noda merah kecoklatan. Rani merinding. Ia tahu itu bukan sekadar noda saus atau pewarna makanan. Itu darah, dan jumlahnya terlalu banyak untuk sekadar luka dapur. Langkahnya bergetar ketika ia mendekat lebih jauh. Tiba-tiba, suara lirih terdengar. Rani tertegun, menajamkan telinga. Benar saja, dari balik salah satu toples, samar terdengar suara tangisan bayi, suara yang sama dengan yang sering ia dengar ketika kafe sudah tutup. Suara itu begitu nyata,
seperti berasal dari dalam cairan merah tersebut. "Ya Tuhan," bisiknya pelan, matanya melebar tak percaya. Rani mundur beberapa langkah, tangannya menutup mulut agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar hebat. Apa yang sedang terjadi di tempat ini? Apa hubungan Bayu dengan semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema di kepalanya. Ia bergegas keluar, menutup kembali pintu penyimpanan dengan hati-hati. Tubuhnya masih menggigil ketika ia mengunci kafe malam itu. Saat berjalan pulang, langkahnya terasa berat, seolah-olah bayangan suara tangisan bayi itu mengikuti setiap derap kakinya. Sejak malam itu, Rani tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan toples-toples berisi cairan merah kental itu muncul lagi. Suara bayi samar seakan terdengar di telinganya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu, ia baru saja menyaksikan rahasia besar yang selama ini disembunyikan Bayu. Namun, di sisi lain, ia bingung harus bagaimana. Haruskah ia melapor pada polisi? Atau mungkin ia harus segera berhenti bekerja sebelum semakin terjebak? Tapi berhenti begitu saja bukan perkara mudah. Rani butuh uang. Selain itu, ada rasa takut yang menjeratnya, takut bahwa Bayu mungkin tahu ia telah masuk ke ruang terlarang itu. Hari-hari berikutnya terasa mencekam. Setiap kali berpapasan dengan Bayu, jantung Rani berdetak tak karuan. Bosnya itu masih terlihat ramah seperti biasa, bahkan terkadang bercanda dengan para pegawai. Namun, di balik senyum itu, Rani kini melihat sesuatu yang berbeda, tatapan mata Bayu yang dalam, penuh rahasia kelam. Dan malam-malam berikutnya, suara tangisan bayi itu terdengar semakin jelas. Kali ini, tidak hanya di dalam ruang penyimpanan. Rani merasa mendengarnya bahkan ketika ia berada di luar kafe, seolah suara itu menempel di telinganya. Di lubuk hatinya, Rani mulai yakin bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui nalar manusia. Rani berdiri terpaku di depan pintu ruang penyimpanan itu, napasnya masih memburu, telinganya masih bergaung oleh suara tangisan samar yang tadi ia dengar. Ia buru-buru keluar sebelum Bayu kembali, menutup pintu perlahan agar tidak menimbulkan suara mencurigakan. Malam itu, meski sudah berada di rumah kosnya, ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan cairan merah kental yang menempel pada wadah, kain-kain berlumuran darah, serta tangisan lirih seperti bayi terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, saat bekerja, Rani memperhatikan Bayu dengan tatapan waspada. Ia melihat bagaimana pria itu selalu terlihat tenang di depan pelanggan, ramah menyapa, bahkan melontarkan tawa kecil untuk menjaga suasana kafe tetap hangat. Namun di balik semua itu, ada momen-momen di mana Bayu terlihat melamun tajam ke arah ruang belakang. Sesekali bibirnya bergerak seolah sedang berbicara dengan seseorang, padahal tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Rani bergidik setiap kali menyaksikannya. Malam berikutnya, teror semakin nyata. Saat kafe hampir tutup dan hanya tersisa beberapa pegawai yang sedang membereskan meja, Rani mendengar suara aneh dari dapur. Seperti suara seseorang yang sedang berjalan mondar-mandir, padahal ia tahu semua pegawai ada di ruang depan. Ia memberanikan diri mengintip, dan di sanalah ia melihat sosok samar seorang wanita hamil, perutnya membuncit, wajahnya pucat dengan mata kosong. Wanita itu berjalan pelan di antara rak-rak dapur, seakan sedang mencari sesuatu. Rani spontan menjatuhkan sendok yang dipegangnya. Suara denting membuat semua orang menoleh. Saat ia kembali melirik ke dapur, sosok itu sudah menghilang. "Kamu kenapa, Rani?" tanya salah satu pegawai. Rani gugup, berusaha menutupi rasa takutnya. "Enggak, cuma kaget aja, sendoknya jatuh," jawabnya dengan senyum kaku. Namun rasa takut itu tidak hilang. Malam berikutnya, saat ia sedang membersihkan gelas di pantry, Rani mendengar suara ketukan pelan dari bawah lantai kafe. Suara itu ritmis, seperti mengetuk-ngetuk kayu dengan jari. Ia menempelkan telinga ke lantai, dan hatinya hampir berhenti berdetak ketika ia mendengar jelas suara tangisan bayi samar bercampur dengan ketukan itu. Tubuhnya merinding hebat. Ia segera berdiri dan menjauh, tetapi suara itu masih terdengar, seolah mengejarnya. Sejak malam itu, tidur Rani semakin terganggu. Mimpi buruk selalu datang. Bayi yang menangis, wanita hamil yang berjalan mendekatinya dengan darah menetes dari perutnya, dan Bayu yang tertawa dengan wajah penuh noda merah. Ia bangun berkeringat, berdoa lirih, mencoba menenangkan dirinya. Namun di dalam hati, ia mulai yakin bahwa ada sesuatu yang sangat kelam di balik kafe ini. Di sisi lain, Rani memperhatikan bahwa kafe semakin ramai. Pelanggan datang tanpa henti, bahkan ada yang rela antre panjang. Ulasan di media sosial semakin gila,
Banyak selebgram datang dan memuji betapa uniknya rasa kopi dan makanan di sini. Namun bersamaan dengan kesuksesan itu, teror batin Rani juga semakin menjadi. Ia tidak bisa lagi memisahkan mana kenyataan dan mana halusinasi. Suatu malam, ia melihat langsung Bayu di dapur. Kafe sudah sepi, pegawai lain sudah pulang, tapi Rani pura-pura sibuk agar bisa mengintai. Ia melihat Bayu berdiri di depan ruang penyimpanan, pintunya terbuka sedikit. Dari celah pintu itu, tampak asap tipis mengepul. Bayu berbicara lirih, tangannya seakan memberikan sesuatu ke dalam ruangan. Rani tidak bisa melihat jelas, tapi ia mendengar kalimat yang membuat darahnya membeku. "Ini yang terakhir, jangan ganggu aku lagi." Setelah itu, terdengar suara lirih seperti tawa anak kecil bercampur dengan rintihan seorang wanita. Rani hampir menjerit, tapi buru-buru menutup mulutnya. Ia tahu, jika Bayu sampai menyadari dirinya mengintip, nyawanya mungkin dalam bahaya. Sejak malam itu, ia semakin mantap bahwa Bayu tidak sekadar pemilik kafe ambisius. Ada kekuatan gaib yang menopang usahanya, dan kekuatan itu haus tumbal. Rani mulai mencari cara untuk mengungkap kebenaran, meski ia sadar langkah itu berbahaya. Ia juga mulai mendengar desas-desus di luar, kabar orang hilang di sekitar kafe, terutama wanita hamil muda. Meski tak ada bukti langsung, hati Rani percaya semua itu ada kaitannya dengan Bayu. Namun ketakutan terbesar Rani bukanlah pada Bayu, melainkan pada sosok-sosok yang mulai menampakkan diri secara terang-terangan. Semakin lama ia bekerja, semakin jelas penampakan yang ia lihat. Wanita hamil dengan perut berdarah, bayi tanpa wajah yang merangkak di bawah meja, hingga sosok hitam tinggi yang berdiri di sudut kafe menatap tajam ke arahnya. Teror itu kini nyata. Ia tidak bisa lari, tidak bisa berpura-pura lagi. Kafe ini bukan sekadar tempat kerja, melainkan pintu ke dunia kegelapan yang menelan jiwa siapapun yang berhubungan dengannya. Dan Rani, entah suka atau tidak, kini sudah terseret jauh ke dalamnya. Sejak kesadaran itu muncul, langkah-langkah Rani terasa semakin berat setiap kali memasuki kafe. Namun suatu sore, ia dibuat gemetar bukan karena penampakan atau suara-suara gaib, melainkan sebuah fakta yang lebih nyata, dan jauh lebih mengerikan. Hari itu, kafe sedang ramai seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, bahkan beberapa ada yang harus antre di luar. Saat sedang merapikan meja, mata Rani menangkap sebuah benda kecil terjatuh dari keranjang cucian serbet kotor di dapur. Ia menunduk, mengambil benda itu, dan darahnya seolah berhenti mengalir saat melihat jelas. Gantungan kunci berbentuk boneka kecil berwarna biru muda. Rani mengenali benda itu seketika. Itu milik Dewi, sahabatnya sejak SMA yang kini sedang hamil muda. Ia ingat betul Dewi selalu menaruh gantungan itu di tasnya, katanya hadiah dari almarhum ibunya. Rani bahkan pernah melihat Dewi membelai gantungan itu setiap kali merasa cemas. Dengan tangan gemetar, Rani menyelipkan gantungan itu ke sakunya. Ia pura-pura sibuk, menunggu sampai kafe benar-benar sepi. Malam itu, dengan hati-hati ia kembali menyelinap ke ruang penyimpanan rahasia di belakang dapur. Pintu kayu tua itu ia dorong pelan. Bau anyir langsung menyeruak, membuat perutnya hampir berontak. Matanya menyapu ruangan, mencari sesuatu yang bisa menjawab teka-tekinya. Di atas meja, ia menemukan wadah-wadah berisi cairan merah kental yang sudah sering ia lihat sebelumnya. Namun kali ini ada yang berbeda. Di sudut meja, tergeletak tas kecil berwarna krem dengan gantungan tali putus. Tas itu bukan sekadar mirip. Itu tas milik Dewi. Rani tahu, karena ia sendiri yang pernah menemani Dewi membeli tas itu di sebuah toko kecil. Jantung Rani seakan diremas keras. Napasnya tersengal. Tangannya gemetar saat membuka sedikit tas itu, dan di dalamnya ia menemukan kartu identitas Dewi, serta selembar foto USG janin yang pernah Dewi tunjukkan dengan bangga. Air mata Rani tumpah seketika. Ya Tuhan! Dewi, bisiknya lirih, nyaris terisak. Kini semua kepingan puzzle mengarah pada satu titik. Sahabatnya, Dewi, telah menjadi salah satu korban Bayu. Dan janin yang dikandung Dewi, Rani bahkan tak sanggup melanjutkan pikirannya. Saat ia sedang kalut, tiba-tiba terdengar suara berat dari belakang. "Apa yang kamu lakukan di sini, Rani?" Tubuh Rani menegang. Ia menoleh perlahan. Bayu berdiri di ambang pintu, tatapannya tajam menusuk. Cahaya redup lampu membuat wajahnya terlihat lebih menyeramkan dari biasanya. "Ah, aku," Rani tergagap, mencoba menyembunyikan tas Dewi di belakang tubuhnya. Namun Bayu melangkah masuk, gerakannya tenang tapi mengintimidasi. "Kamu seharusnya tidak pernah masuk ruangan ini." Suaranya berat,
serak, dan seolah bergema. Rani memberanikan diri. "Bayu, di mana Dewi?" "Dia sahabatku." "Kenapa barang-barangnya ada di sini?" Suaranya pecah, campuran antara ketakutan dan amarah. Bayu tersenyum tipis. Senyum itu aneh, dingin, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Kamu tidak akan mengerti, Rani. Semua ini adalah bagian dari perjanjian." "Perjanjian?" Rani hampir berteriak. "Kamu sudah gila. Kamu mengorbankan nyawa orang, bahkan janin yang tak berdosa." Saat itu, wajah Bayu berubah drastis. Matanya mendadak berwarna merah menyala, seperti bara api yang membakar dari dalam. Tubuhnya perlahan diselimuti bayangan hitam pekat, seakan ada kabut gelap yang hidup dan merayap dari kulitnya. Suara gaung menyeramkan terdengar di sekeliling ruangan, padahal tidak ada orang lain di sana. "Kamu tahu terlalu banyak, Rani," ucap Bayu dengan suara yang bukan lagi milik manusia sepenuhnya. Suaranya berat, bertumpuk, seperti ada entitas lain yang berbicara bersamanya. Rani mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ruangan itu terasa semakin sesak, hawa dingin menusuk tulang. Dari sudut mata, ia melihat bayangan wanita hamil berdiri di belakang Bayu, menatapnya dengan mata kosong. Suara tangisan bayi kembali terdengar, semakin keras, semakin nyata. "Dewi, kau bunuh dia, ya?" Rani menangis terisak, suara putus asa keluar dari tenggorokannya. Bayu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap dengan mata merahnya, lalu berkata lirih, "Semua kesuksesan butuh harga. Dan harga itu harus dibayar dengan darah." Rani merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Sosok Bayu yang selama ini ia kira hanya pemilik kafe ambisius, kini menampakkan dirinya sebagai monster haus tumbal. Ia tahu, setelah malam ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Namun satu hal yang jelas, kebenaran telah terkuak, dan Rani kini berdiri langsung di hadapan kegelapan itu. Bayu melangkah maju, tubuhnya diselimuti kabut hitam yang berputar-putar seperti asap neraka. Rani menahan napas, lalu tiba-tiba melesat ke arah pintu. Ia tidak berani menoleh ke belakang, hanya mendengar suara berat Bayu yang bergema di telinganya, "Kamu tidak akan bisa kabur, Rani." Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu dapur, mendorong sekuat tenaga hingga terbuka. Ia berlari melewati ruang kafe yang kini sudah gelap dan sepi. Kursi-kursi seolah berderit sendiri, lampu gantung bergoyang tanpa angin. Nafasnya terengah-engah, dadanya sakit, namun ia terus berlari keluar hingga mencapai jalan raya. Begitu berada di luar kafe, Rani menahan tangis. Ia tahu satu hal, ia harus melaporkan semua ini. Sahabatnya, Dewi, telah menjadi korban. Dan Bayu bukan lagi manusia biasa. Namun sejak malam itu, teror semakin menjadi. Keesokan harinya, ketika Rani kembali ke kafe dengan niat mengumpulkan barang-barangnya untuk pergi, ia melihat hal yang tak pernah ingin ia saksikan. Salah satu pegawai, Sinta, ditemukan tewas di dapur. Tubuhnya tergantung di pipa besi dengan wajah membiru, lidah terjulur, dan perutnya robek terbuka. Ususnya terburai, darah masih menetes ke lantai. Pegawai lain menjerit histeris, beberapa langsung kabur keluar. Tapi yang membuat Rani benar-benar ketakutan adalah ketika ia melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri tepat di belakang jasad Sinta, menatap semua orang dengan mata merah menyala. Bayangan itu bergerak, dan pintu kafe menutup sendiri dengan keras. Semua orang yang ada di dalam terjebak. Tidak ada yang bisa keluar tanpa seizin Tuan Bayu. Suara gaib itu bergema, membuat semua orang ketakutan setengah mati. Satu persatu pegawai mencoba lari. Ada yang berusaha memecahkan kaca jendela, namun setiap kali kaca itu retak, bayangan hitam menempelkan diri ke tubuh mereka. Jeritan terdengar, tubuh mereka dililit asap pekat, lalu darah memuncrat. Hanya tersisa potongan tubuh yang bergeletakan di lantai. Rani berjongkok di balik meja, tubuhnya gemetar. Air matanya terus mengalir, dadanya naik turun cepat. Ia merasa berada di neraka yang nyata. Bayu muncul dari dapur dengan wajah tenang, seolah-olah semua pembantaian itu hanyalah kejadian biasa. "Kamu lihat, Rani," katanya dingin. "Inilah harga yang harus mereka bayar. Semua yang mencoba meninggalkan kafe ini tidak akan pernah hidup lagi." "Bayu, kau iblis!" Rani berteriak dengan suara pecah. Bayu hanya tersenyum samar, kemudian menghilang begitu saja di telan kabut hitam. Sejak malam itu, Rani tidak pernah lagi bisa tidur nyenyak. Bayangan wanita hamil,
tangisan bayi, dan wajah-wajah pegawai yang mati mengenaskan terus menghantui pikirannya. Tapi ia tidak menyerah. Ia sadar, jika dibiarkan, Bayu akan terus menelan korban, dan kafe itu akan menjadi tempat pembantaian tanpa akhir. Rani mencari pertolongan. Ia mendatangi seorang kiai sepuh bernama Kiai Mustafa di desa sebelah. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, ia menceritakan semua kejadian di kafe, termasuk barang-barang milik Dewi yang ia temukan. Kiai Mustafa terdiam lama, matanya dalam dan penuh wibawa. "Nak Rani, yang kamu ceritakan ini bukan pesugihan biasa. Jin yang mengikat Bayu adalah jin kelas tinggi, pemangsa ruh dan darah. Ia hanya bisa diberi makan dengan tumbal janin, itulah sebabnya sahabatmu menjadi korban." Rani menutup mulutnya, menahan isak. "Tolong, Ki, saya tidak mau ada korban lagi." Kiai Mustafa mengangguk pelan. Ia menyiapkan air doa, seikat daun bidara, dan seutas benang hitam yang telah dirajah dengan ayat-ayat suci. "Kamu harus kuat, nak. Jin itu akan mencoba mematahkan imanmu, bahkan membunuhmu. Tapi ingat, doa adalah senjata terkuat kita." Rani mengangguk, meski hatinya gentar. Ia kembali ke rumah kosnya dengan membawa semua benda itu. Malam itu, ia membaca doa-doa yang diajarkan sang kiai. Namun baru saja ia mulai, lampu di kamar padam. Angin dingin masuk lewat jendela yang sebelumnya terkunci rapat. Suara tangisan bayi menggema dari bawah ranjang. Rani menutup telinganya, terus melafalkan ayat-ayat dengan suara bergetar. Kasur berguncang, lemari berderak, dan cermin di dinding retak sendiri. Bayangan hitam muncul, tinggi menjulang, matanya merah seperti bara. "Berhenti, Rani. Atau aku akan mencabik tubuhmu." Namun Rani memejamkan mata, meneteskan air mata, dan semakin lantang membaca doa. Ia percikan air doa ke arah bayangan itu. Terdengar suara mendesis keras, seperti daging terbakar. Bayangan itu meraung, lalu lenyap seketika. Rani terjatuh, napasnya tersengal. Ia tahu, ini baru awal dari perlawanan panjangnya. Keesokan harinya, ia kembali ke kafe ditemani dua orang santri utusan Kiai Mustafa. Mereka membawa kitab kecil dan botol berisi air doa. Kafe tampak sepi, tapi hawa dinginnya begitu menusuk tulang. Saat mereka melangkah masuk, pintu kafe menutup sendiri dengan dentuman keras. "Dia sudah tahu kita datang," bisik salah satu santri. Tiba-tiba, dari dapur terdengar suara tawa yang bukan milik manusia. Bayu keluar dengan langkah tenang, namun matanya sudah merah menyala, tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat. "Kalian pikir bisa melawanku dengan doa-doa konyol itu?" Rani menggenggam benang raja erat-erat, tubuhnya gemetar, tapi ia menatap Bayu dengan keberanian yang baru tumbuh. "Kami tidak takut, Bayu. Semua ini akan berakhir malam ini." Bayu tertawa panjang, suaranya bercampur dengan raungan jin di sekitarnya. Kursi terlempar, meja beterbangan, gelas-gelas pecah sendiri. Darah mulai menetes dari dinding, membentuk tulisan aneh yang berkilat merah. Pertarungan jiwa baru saja dimulai. Dan Rani tahu, jika ia kalah malam ini, maka bukan hanya dirinya yang binasa, tapi juga arwah-arwah tak berdosa yang sudah menjadi tumbal. Teriakan Bayu yang menggema di ruangan gelap itu masih terngiang di telinga Rani, bercampur dengan suara lengkingan jin yang terdengar seperti ratusan bayi menangis bersamaan. Rani berlari terseret oleh ketakutannya. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar hebat. Namun setiap langkah terasa sia-sia, karena hawa panas dan pekat yang memenuhi seluruh ruangan kafe seakan menahannya untuk benar-benar keluar. Bayu kini bukan lagi manusia yang dikenal Rani. Tubuhnya sudah terdistorsi, sebagian wajahnya hangus seperti bara, sementara sisanya ditumbuhi semacam sisik hitam berkilat. Matanya membara merah, tidak lagi memiliki iris manusia. Nafasnya menghembuskan asap, dan ketika ia tertawa, terdengar seperti suara makhluk buas dari dasar neraka. Bayu melangkah perlahan, menyeret kakinya yang kini penuh luka melepuh, namun tetap bertenaga seperti raksasa. "Rani, kamu tidak akan bisa lari. Kamu akan jadi bagian terakhir untuk kejayaan kafe ini." Suaranya menggeram, parau, dan seolah diucapkan dua kali, sekali dari mulut manusia dan sekali lagi dari mulut makhluk gaib yang melekat padanya. Rani memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menguatkan hati. Ia mengingat doa-doa yang diajarkan oleh Ustaz Hamdan, orang pintar yang sempat ia temui di malam sebelumnya. Bibirnya gemetar melafalkan ayat-ayat yang ia ingat. Semakin keras ia membaca, semakin Bayu menjerit dan berteriak,
Tubuhnya bergetar seperti akan pecah. Namun suara tangisan bayi dari seluruh sudut kafe justru makin keras, seolah menutupi doa Rani. Api tiba-tiba muncul dari meja kayu yang masih dipenuhi cangkir-cangkir kopi. Tidak ada yang menyalakan, tidak ada minyak tumpah, namun api itu menjalar begitu cepat, melahap kursi, tirai, hingga dekorasi kafe yang selama ini membuat tempat itu terkenal. Kafe yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi neraka kecil. Bayu meraung marah, "Jangan! Ini tempatku. Tempat kejayaanku." Ia berusaha menghalau api dengan tangannya, namun api malah merambat ke kulitnya, membakar sisik hitam yang menempel. Tubuhnya mulai meleleh seperti lilin, tapi ia masih bertahan, berusaha meraih Rani yang berlari ke pintu keluar. Namun pintu itu seakan menutup sendiri. Bayangan hitam besar muncul, sosok jin penjaga kafe, dengan mata sebesar piring, lidah panjang berlumuran darah, dan tubuh menyerupai wanita hamil yang perutnya sobek, memperlihatkan janin-janin menghitam bergelantungan. Sosok itu berdiri menghadang jalan keluar, menjerit panjang, membuat telinga Rani hampir pecah. Rani menjerit, terjatuh, tubuhnya menggigil hebat. Ia merasa tidak ada lagi jalan selamat. Namun saat tubuhnya hampir diraih Bayu, ia mengangkat botol kecil berisi air doa pemberian Ustaz Hamdan dan melemparkannya tepat ke wajah Bayu. Botol itu pecah, airnya mengenai kulit Bayu, menimbulkan suara mendesis keras. "Aar!" jerit Bayu, tubuhnya langsung meleleh lebih cepat, kulitnya terkelupas, darah hitam memancar ke segala arah. Api semakin membesar, kini merambat ke langit-langit. Jin besar yang tadi menghadang juga menjerit kesakitan, tubuhnya perlahan memudar bersama suara ratusan bayi yang ikut lenyap ke udara. Kafe itu kini penuh kobaran api. Rani memaksakan diri, berlari menabrak pintu yang akhirnya terbuka sendiri setelah jin itu menghilang. Ia keluar dengan tubuh penuh luka dan asap, jatuh tersungkur di jalanan depan kafe. Dari kejauhan, warga sudah mulai berteriak, berusaha memanggil bantuan karena melihat api menjalar begitu cepat. Sementara itu, di dalam kafe, Bayu menggelepar terakhir kali. Tubuhnya yang setengah manusia setengah jin kini hancur, terbakar hangus hingga tak berbentuk. Jeritan terakhirnya terdengar seperti ribuan tangisan bayi yang digabung jadi satu, lalu tiba-tiba lenyap dalam keheningan. Api melahap segalanya, menyisakan suara kayu runtuh dan kaca pecah. Ketika pemadam kebakaran datang, kafe itu sudah tidak bisa diselamatkan. Bangunan yang sempat viral di media sosial itu hanya tinggal puing hangus. Tidak ada mayat yang ditemukan secara utuh, hanya abu hitam dan bau anyir yang membuat petugas merasa mual. Rani selamat, namun sejak malam itu hidupnya berubah total. Ia sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya, telinganya dipenuhi tangisan bayi samar. Bahkan ketika ia mencoba minum kopi di tempat lain, aroma itu seakan berubah menjadi bau darah, dan di telinganya kembali terdengar tangisan lirih. Trauma itu begitu dalam, membuatnya akhirnya meninggalkan kota. Ia tidak sanggup lagi melihat kafe, kopi, atau bahkan mendengar musik akustik yang dulu jadi daya tarik kafe Bayu. Semua itu hanya mengingatkannya pada malam ketika ia nyaris mati di mangsa pesugihan mengerikan. Namun di suatu kesempatan, ketika Rani mencoba menenangkan diri di kota lain, ia mendengar berita aneh. Sebuah kafe baru mendadak viral di media sosial. Desainnya mirip kafe Bayu dulu, dengan menu yang katanya tak tertandingi dan rasa kopi yang begitu unik. Orang-orang antre panjang hanya untuk bisa mencicipinya. Rani merinding, bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, pesugihan tidak pernah benar-benar mati. Mungkin Bayu hancur bersama kafenya, tapi jin yang lapar itu pasti akan mencari tuan baru. Dan ketika aroma kopi samar kembali menyusup ke hidungnya, ia mendengar suara samar di telinganya, tangisan bayi yang lirih, meminta, lapar.